Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Nah, kali ini saya ada di daerah Ciater, Cikole, Subang. Nah, ini adalah Wandering Season episode 1. Jadi Wandering Season ini adalah segmen nanti di channel ini ya, yang lebih ngebahas soal touring dan tempat-tempat wisata yang ada di sekitaran Jawa Barat atau bahkan di luar Jawa Barat ya. Nah, jadi Wandering Season ini kalau di bahasa Indonesia artinya adalah musim pengembaraan gitu. Nah, mungkin segmen ini adanya 1 bulan sekali. Jadi nanti di segmen ini tuh nanti saya akan jalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang mungkin belum banyak orang yang tahu gitu teman-teman. Nah, kali ini saya akan berangkat ke daerah Jawa Barat Utara ya, atau tepatnya Pantura Jawa Barat, mungkin sekitaran Subang, Indramayu dan sekitarnya. Nah, ada apa aja di sana tuh? Nanti kita lihat ya. Yang pasti ikutin aja terus perjalanan saya kali ini. Jarak yang akan ditempuh mungkin kurang lebih sekitar 250 km. Oke guys, see you di perjalanan. Oke guys, kita udah ada di daerah Cikole Lembang ya. Ini tepatnya daerah Ciater ya, daerah Ciater. Nah, kali ini saya mau jalan-jalan ke daerah utara Jawa Barat, tepatnya daerah Subang. Karena kebetulan saya ketemu suatu pantai nih ya, katanya sih bagus. Dan saya lihat-lihat di Google juga, dari foto-foto kayaknya lumayan bagus. Jadi saya penasaran nih, pengen nyoba ke daerah situ ya. Namanya Pantai Cirewang. Nah, kalau saya lihat di Google ini jaraknya sekitar 115 km ya dari kota Bandung. Nah, kebetulan saya juga kan memang belum pernah explore ke daerah Jabar Utara ya, terutama Subang Utara. Konon katanya sih nggak banyak ya, tapi maksudnya ada beberapa pantai yang katanya sih bagus gitu. Saya juga belum pernah dan penasaran juga sih, pengen coba lihat ke sana gitu ya. Apa benar di daerah utara Subang ini ada pantai yang bagus gitu? Karena kalau saya lihat di foto-foto Google itu cukup bagus ya kelihatannya gitu, cukup fotogenik gitu ya. Siapa tahu dengan perjalanan saya ke sana kali ini itu bisa jadi referensi baru gitu buat temen-temen gitu. Kalau bosen riding ke tempat itu aja ya, bisalah sesekali kita cobain riding ke tempat-tempat yang memang belum biasa gitu. Nah, seperti apa perjalanannya tetap ikutin ya. Nanti kita sambil cerita-cerita sedikit selama di perjalanan menuju ke Pantai Cirewang. Oke? Akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam dari daerah Cikole, Lembang, Ciater ya, kita udah sampai di kota Subang nih teman-teman. Tapi udah lewat dari kotanya sih, ini udah menuju ke arah Pamanukan ya, Pamanukan Subang. Nah, ini juga nanti di depan kita akan lewat gerbang tol Cipali ya. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kiri kita ini adalah gerbang tol Cipali yang dari tol Trans Jawa ya. Ini bisa langsung ke Subang dari gerbang tol ini. Nah, oke, kita lanjut aja perjalanan. Tapi sebelumnya, kalau teman-teman penasaran kenapa namanya Wandering Season. Jadi Wandering Season itu kalau di bahasa Indonesia ini tuh kan artinya musim pengembaraan. Nah, dulu waktu saya kuliah di Unpar itu kan saya ikut pecinta alam ya, pecinta alamnya namanya Mahitala Unpar.
Nah itu 1 tahun sekali itu ada yang namanya wandering season gitu. Jadi di situ kita mengembara dan kita boleh milih ya kalau kita mau mengembara kemana. Ada yang rafting, ada yang diving, ada yang mountaineering, jadi macam-macam gitu. Nah, terinspirasi dari musim pengembaraan itu, makanya segmen ini saya kasih nama Wandering Season. Jadi saya akan mengembara ke tempat-tempat yang saya sebenarnya prefer ya, tempat yang ini ya, yang belum banyak orang tahu gitu. Makanya kalau teman-teman punya referensi, boleh dikasih tahu ya di kolom komentar gitu. Siapa tahu bisa saya datangin juga ke sana gitu. Dan ini masih ada episode-episode yang berikutnya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini saya udah di sekitaran objek wisata Pantai Cirewang ya. Nah jadi seperti yang teman-teman lihat ya, ini kondisi jalannya hancur berantakan, nggak dikelola dengan baik ya, sayang sekali. Dan sayangnya saya juga nggak berhasil sampai ke pantai itu ya, dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, GPS saya sinyalnya hilang tiba-tiba, jadi saya nggak bisa temuin tempatnya. Saya juga nanya penduduk juga ya, nanti saya ceritain deh ya. Tapi terus yang kedua itu faktor jalanannya juga rusak parah. Jadi ya saya juga nggak berani terusin ya, daripada ada apa-apa sama saya dan motor saya ya. Ini juga kondisinya di antah berantah, gak tahu di mana. Jadi lebih baik ya saya skip aja pantai itu gitu. Nah terus udah gitu auranya nggak enak teman-teman, hawanya juga beda ya. Jadi saya udah perasaan saya udah nggak enak. Akhirnya saya putusin, udah saya putar balik aja deh. Terus apa ya, jadi entahlah saya ada di mana ini, nggak tahu bener jalannya ke sini atau enggak ya, wallahu alam ya, saya juga nggak tahu. Terus juga saya dari tadi juga saya negor beberapa warga, senyum gitu kok, tapi merekanya kayak yang cuek gitu ya, kayak apa ya, hanya balasnya juga balas menatap aja, nggak ngomong nggak apa gitu. Jadi saya mau nanya juga ragu. Ya udah, akhirnya itu salah satu faktor yang bikin perasaan saya nggak enak ya. Jadi ya udah deh, saya putbal aja, karena tadi di ujung juga udah nggak ada perumahan. Udah saya putar balik, saya masuk lagi ke jalur Pantura aja, lebih baik ya, jalur yang rame ya. Saya explore aja deh daerah Pantura situ ya, karena di Pantura kan ini juga jalurnya udah mulai sepi. Jadi saya pengen lihat-lihat situasi di jalur yang dulu sempat tersohor ini ya, jalur yang legendaris. Apalagi pas musim mudik tiba, saya pasti nemu aja tuh kata-kata Pantura di berita kan. Semua orang juga pasti udah tahu jalur ini. Nah, kita explore aja jalur Pantura ini sampai ke daerah Indramayu ya. Oke teman-teman, ini sekarang saya udah ada di jalur Pantura, daerah Indramayu. Nah ini kayak teman-teman lihat ya, ini ada kayaknya bekas rumah makan nih. Nah ini juga nih, ini sepi, kayaknya udah terlalu sepi jalan ini, jadi bangkrut atau gimana saya juga nggak tahu ya. Ini kalau nggak salah, seingat saya sih dulu rumah makan ya ini, udah lama banget tapi. Nah, ini lihat, kalau teman-teman lihat situasinya, apa namanya, jalur Pantura ya, nggak serame dulu, tapi truk besar emang masih kebanyakan masih lewat sini sih. Gitu. Oke, kita lanjut lagi aja perjalanan kita ya. Nah, perjalanan kita lanjutin lagi melalui daerah Pantura ini, atau sekarang bisa saya sebut ini sebagai radiator Spring Van Java ya. Kalau teman-teman ingat film Cars, dulu ada film kartun Cars ya, itu kan dia sempat tinggal sementara di kota kecil yang namanya Radiator Spring, yang udah ditinggal sama apa ya, jadi popularitasnya tuh udah menurun karena ada
pembangunan interstate ya di Amerika sana. Ya walaupun cuma film, tapi seperti itulah kira-kira realita yang terjadi di sekitaran jalur Pantura ini ya. Sepi, walaupun masih banyak truk, tapi jauh banget berkurang memakai jalan Pantura ini ya dibandingkan sebelum adanya tol Trans Jawa gitu. Kalau teman-teman lihat juga di kanan kiri dari tadi juga saya perhatiin udah banyak rumah makan dan tempat usaha lain yang tutup ya, kolaps gitu karena sepi pengunjung gitu. Nah nanti di depan ini ada rumah makan yang paling terkenal pada masanya, yaitu rumah makan Pesona Laut ya. Nah dulu ini rumah makan ini nggak pernah sepi nih teman-teman, tapi kelihatannya sih sekarang udah mulai sepi juga ya, sama seperti tempat yang lainnya. Nah seperti apa kondisinya, saya juga kebetulan lapar. Kita coba mampir aja dulu ke rumah makan ini ya. Nah teman-teman, sekarang kita ada di Indramayu ya. Ini tempatnya rumah makan Pesona Laut. Nah jadi dulu ya, rumah makan ini tuh ini loh primadonanya daerah sini. Ini Eretan, apa namanya, si Pantai Eretan ini dulu ini penuh nih rumah makan. Sekarang lihat, aduh sepi banget ya gitu. Jadi udah emang ini sih udah jarang banget orang makan di sini. Ini padahal udah jam makan siang ya, harusnya penuh nih, biasanya penuh. Kita masuk aja, coba ini. Nah teman-teman, ini kita lagi ada di rumah makan Pesona Laut ya. Ini namanya Pantai Eretan di Indramayu. Ini waduh ampun sepi banget ya sekarang. Jadi apa ya, kalau bisa dibilang nih udah kayak ini ya, udah kayak radiator spring di film Cars itu loh. Nah jadi sepi banget, emang sepinya kelewatan sih. Saya dari tadi juga nemuin ini banyak yang bangkrut ya. Rumah makan kecil tuh pada bangkrut. Ini ya berhubung dia agak besar kali ya gitu, jadi dia masih bisa survive sih. Terus kondisi jalur Pantura juga sekarang perasaan saya lubangnya nggak terlalu banyak ya. Kalau dulu kayaknya lubang di mana-mana gitu. Kalau sekarang kayaknya udah bagusan, karena mungkin jarang juga ya orang lewat, kecuali truk-truk besar yang mungkin tujuannya cuman ke dari apa namanya, Karawang ke Cirebon atau misalkan ke Indramayu. Bis-bis juga kebanyakan bis lokal ya, bis Kuningan yang ugal-ugalan itu. Kalau bis-bis yang Jawa Tengahan itu udah jarang. Ya ginilah kondisinya kurang lebih teman-teman. Ya agak menyedihkan, tapi it's okay ya. Maksudnya masih ada yang bisa survive. Di satu sisi juga tol Trans Jawa mempermudah kita untuk bertransportasi ya. Tapi di satu sisi bagi pengusaha-pengusaha yang ada di sekitaran Pantura ini pasti ada efek negatif ya. Ya salah satunya pengusaha kuliner terus apa namanya, oleh-oleh yang kayak gitulah begitu. Yaudah oke. Ini jadi destinasi terakhir kita. Berhubung tadi saya nggak jadi ke pantai yang di Subang itu karena tersesat, nggak tahu di mana. Ya udahlah, daripada riskan ya, kita nggak tahu di mana, entah berantah, mending ya sudah kita lupakan aja destinasi itu. Oke, saya makan dulu. Sampai ketemu lagi di perjalanan pulang menuju ke Bandung. Kali ini rutenya saya akan lewat daerah Majalengka, Sumedang, langsung ke Bandung. Oke, ikutin terus perjalanan saya. Oke, waktunya kita balik kanan pulang ke Bandung setelah makan siang ya. Dan
Restoran ini jadi destinasi terakhir saya di Wandering Season episode 1 kali ini. Nah, perjalanan pulang ini sayang sekali teman-teman ya, mohon maaf nggak bisa diabadikan terlalu banyak karena baterai GoPro saya habis dan saya nggak bawa cadangan teman-teman. Nah, jadi tadinya saya akan lewat Majalengka, Sumedang, Bandung, cuman saya lihat di Google Maps ternyata jaraknya lumayan jauh ya, dan saya takut kemalaman. Saya ngindari jalan malam nih karena lampu Vespa ini kan masih standar ya dan redup gitu kalau jalan malam. Jadi demi safety saya akhirnya lewat Haurgelis, Sumedang, dan berakhir di Bandung karena saya juga ngindarin kena jalan malam teman-teman. Wah, akhirnya teman-teman saya udah nyampe di Ciater lagi setelah tadi agak tersesat ya tadi di jalan. Tadinya saya mau lewat Sumedang, cuman tiba-tiba error, GPS nggak ada, jadi saya ngikutin jalan aja. Tahu-tahu udah dekat sama Subang nongol-nongol, ya udah akhirnya saya nggak jadi lewat Sumedang, jadinya lewat sini. Walaupun jalannya udah ke arah Sumedang sebetulnya ya, gitu. Terus sorry juga tadi kamera ininya GoPro-nya juga habis baterai, saya nggak bawa cadangan. Ya, tadi begitulah kira-kira perjalanan saya ya dari Bandung ke Subang, terus ke Indramayu, terus menyusuri jalanan sekitar Pantura di Subang, Indramayu ya, sampai Losarang tadi saya sebetulnya. Nah, berhubung udah sampai Ciater dan hujan, jadi saya makan dulu nih. Aduh, ini enak bener. Nah, gitu ya. Jadi gitu aja dulu videonya sementara. Mudah-mudahan bisa kasih referensi buat teman-teman untuk riding atau jalan-jalan ya. Sampai ketemu lagi di Wandering Season episode 2. Nanti tujuannya kemana saya juga belum tahu. Kalau punya ide silakan di komen ya. Nanti mungkin saya akan jalan-jalan lagi di Wandering Season episode 2. Oke, ini berhubung juga udah mau maghrib ya, hampir maghrib, dan cuacanya dingin, jadi saya pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.